Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 ya, bulan Maret tahun 2025. Updatean masih untuk tanggal 14 hari Jumat kemarin ya, di penutupan bursa mingguan ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya semua emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri ya. Tidak ada rekomendasi, tidak ada kelas, dan tidak ada apapun. Semua emiten yang saya bahas itu adalah punya teman-teman sendiri. Nah, inilah emiten-emiten yang akan nanti dibahas. Mungkin teman-teman sudah menerima tanda lope dari saya ya. Berarti semua komentar-komentar yang teman-teman berikan sudah saya baca. Tapi yang mau dibahas sudah saya kasih tanda lope ya. Yang belum mau dibahas berarti sudah saya baca, cuman belum dikasih tanda lope aja. Oke, teman-teman. Tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendoakan saya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Saya berdoa kepada teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga yang telah memberikan donasi berupa super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah melakukan subscribe, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Yang telah berkomentar, yang like, yang nge-share, sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Baik teman-teman, kita langsung aja ke emiten Nine ya. Kita cek Nine di sini teman-teman ya. Nine itu ada berita bagus teman-teman ya. Nah, Nine itu sebenarnya sudah tinggi banget teman-teman ya. Saya lihat sini sih udah tinggi ya. Kita lihat Nine teman-teman ya. Ya, sudah tinggi banget untuk 1 tahunan, tapi belum pernah menyentuh overnya. Berarti masih ada peluang, cuman sekarang sudah di harga mahal teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika beli sekarang ya sudah di posisi mahal teman-teman ya. Harap berhati-hati ketika teman-teman sudah posisinya mahal. Dari mana ketahuan mahal? Harga tengah sudah mulai sudah mulai melepas daripada harga tengah. Ini kan handa offernya teman-teman ya, ini harga tengahnya. Artinya kalau sudah antara level harga tengah sama harga sini berarti sudah mahal. Walaupun sudah satu petik di sini teman-teman itulah harga mahal. Tetapi kalau sudah dari bawah dari tengah ke bawah, walaupun satu titik dibilangnya saya bilang murah ini teman-teman. Cuman belum murah banget. Kalau ingin agak murah dikit, teman-teman harus punya planning minimal beli di tengah. Nanti kalau dia di bawah lagi ke harga murahnya masih bisa average. Ya, masih punya strategi ke situ. Apabila di bawah lagi dengan faktor terburuknya, teman-teman masih bisa average lagi di harga bawahnya. Dan setelah itu teman-teman lebih berhenti untuk melakukan average ya. Kenapa? Karena kemungkinan di bawah kemurahnya bisa di sini. Kalau teman-teman ngambil di area sini, mungkin teman-teman punya average nanti ketika average sini ya, mungkin teman-teman di tengah. Tapi kalau teman-teman sekali lagi average di bawah, kemungkinan harga teman-teman sekitar di harga murahnya atau sedikit ya, lebih tinggi daripada harga murahnya. Artinya sudah dalam posisi murah teman-teman ya. Itu strategi yang suka saya lakukan teman-teman ya. Kalau membeli sebuah emiten, saya pastikan saya akan lepas daripada harga tengah dulu harga tengah ke bawah dulu, dan pastikan minimal di setengahnya ini teman-teman, setengah harga pada harga harga antara sini ya, harga ini. Jadi ke strateginya seperti jadi kalau saya mau take profit juga kalau dia nggak kuat sampai ke level overnya, saya mungkin akan take profit di harga tengahnya aja atau lebih dikit lah. Jadi saya tidak akan tinggi-tinggi misalkan seperti itu teman-teman untuk rencananya. Atau kalau dia nggak kuat, contohnya gitu akan saya biarkan. Nanti mungkin beberapa saat kemudian dia akan mantul lagi bisa ke harga overnya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau untuk swing mah jangan terlalu tinggi-tinggi ngambilnya teman-teman. Kalau dikasih kesempatan tinggi, berarti teman-teman harus bersyukur gitu kan ya. Nah, ini adalah emiten kemarin sempat dibahas untuk area penurunan akan di angka 166. Ini sebenarnya ada potensi naik lagi teman ke atas. Cuma di sini lihat. Ini belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya ini ada kesempatan ke atas lagi. Cuman karena sudah kemahalan, mungkin kalau teman-teman yang punya harga di bawahnya masih cenderung bisa ditahan lah teman-teman ya. Bisa ke level 280 ya, teman. Saya pikir sih lebih baik sudahilah soalnya sudah mahal teman. Ingat sudah mahal. Nah, ini ada potensi penurunan ke angka 168 ataupun ke angka sini teman-teman. Ke angka 193. Perhatikan di bandar lokalnya sudah mulai jualan.
Bandar Foreign juga sudah mulai jualan. Artinya mereka berhasil sudah jualan di harga atasnya. Perhatikan di sini teman-teman ya. Di bandar lokalnya, bandar lokal sudah jualan dengan baik. Foreign pun sama sudah berjualan dengan baik. Apalagi Foreign langsung jualan, dia tidak pernah beli lagi semenjak dia kena FCA teman-teman ya. Tidak pernah beli, tiba-tiba dia pas dikena suspend, nunggu sebentar langsung dia jualan di harga tingginya teman-teman ya. Nah kalau kita cek teman-teman tanggal 14 ini siapa yang beli teman-teman, kita CC, kita runtut ke belakang ke tanggal 10 ya. Domestik ada CC yang ambil, ada TP, ada XL, ada XC. 3 broker XL sama CC sama YP ini bagian daripada retail teman-teman ya. Karena di sini smart money sudah tidak ada. Nah kita cek untuk Foreign, ternyata Foreign juga sama jualan. Walaupun ada si AK yang ambil tapi pembuangan lebih besar ya. Masih ada YU, KI ya. Walaupun disinyalir ini KI sama CC sama EP adalah broker Foreign KW gitu. Tapi di sini terdeteksi banget di sini mereka jualan. Oke teman-teman, itu informasinya untuk si nilai ini ya. Jadi tetap harus hati-hati. Walaupun ada potensi ke atas, tapi teman-teman harus perhatikan juga ketika dijatuhnya. Ini semuanya dari mulai harga FCA teman-teman. Anggap aja harga 50 ya, teman-teman, harga 50. Nah, ini adalah area-area penurunannya. Semuanya area-area penurunan di sini ya. Karena ini bikin gap teman-teman ya. Biasanya kalau dia bikin gap seperti ini, turun juga suka enak juga longsor tuh dedet gitu teman-teman ya. Nanti nunggu stabilnya aja mungkin bisa di level tengah-tengah aja teman-teman ya. Kalau nggak di bawah sini nih, di angka 100-an lah mungkin teman-teman, itu akan menjadi pertanda nanti ada penguatan lagi nggak dari bandar lokalnya. Tetapi kalau dia cenderung tidak jatuh, teman-teman bisa ke level 166 dan ada penguatan balik daripada bandar lokal ataupun Foreign, cenderung mereka akan melakukan aksi lagi untuk kenaikan berikutnya, teman-teman ya. Ini kenaikannya kalau sudah seperti ini sudah tidak terbatas, teman-teman ya. Batasan kapan? Mungkin ya dengan sadar sendiri si bandar lokal ataupun Foreign cenderung ya udahlah jualan aja lah. Kita mungkin itulah tanda-tanda dia sudah mulai bosan gitu kan, sudah jenuh beli teman-teman ya. Wah di sini kan sudah mulai jenuh beli teman-teman, artinya mereka ngejual barang-barangnya. Itu dari saya teman-teman ya. Lanjut ada buat kata teman kita anjlok katanya. Betul teman-teman, saya tidak punya ancer-ancer sebelah kirinya, artinya tidak punya tahanan sebelah kiri. Nah, dia meninggalkan jejak kenaikan. Jadi dalam posisi dia diturunkan dalam posisinya, ternyata dia meninggalkan jejak kenaikan dengan gap. Nah, ini kan MA10 lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Berarti ini dalam posisi downtrend. Perhatikan smart money sudah ngumpulin barang lagi ya. Nah, smart money itu bagian daripada retail teman-teman, tapi dia atas nama institusi biasanya teman-teman namanya smart money. Jadi kalau yang tadi Nina itu tidak ada smart money-nya yang ambil banyak SA, kalau di sini smart money banyak teman-teman yang ambil dari broker-broker teman-teman kita. Tapi di tema SQ ada NI ya. Nah disinyalir kemarin itu tanggal 14 itu bandar lokal sudah mulai ngambil lagi tapi sedikit. Bandar Foreign sudah ngambil lagi. Perhatikan bandar Foreign ketika ngebeli terus ngejual ya. Sekarang sudah ada pengambilan. Beberapa hari ini ngejual sekitar 6 harian, tapi per hari kemarin tanggal 14 si Foreign sudah mulai ngejual. Nah mudah-mudahan bisa ditahan ya. Apalagi CC teman-teman yang ambil 5,9 ribu lot. CC ngambil bulat teman-teman, artinya ada potensi untuk di up. Kenapa? Biasanya CC itu ngambil duluan, memaaf harga. Nah dia biasanya suka jualan sambil memaaf harga. Target kemana? Paling tinggi mungkin 134. Cuman kalau dia tidak mampu lagi untuk hanya kenaikan sementaranya aja, mungkin bisa ke level 119 atau menyentuh MA10-nya teman-teman. Nah ini mudah-mudahan pantulan beneran ya. Kalau pengen lihat pantulan beneran, nanti teman-teman MA10 sudah mau di bawah karena lagi menuju ke atas. Biasa itu tanda-tanda kenaikan, sedikit lagi sudah menyentuh harga IPO-nya teman-teman ya. Harga IPO-nya itu berapa ini? 100 perak ya teman-teman. Angka IPO-nya 100 perak ya. Oke teman-teman, ini juga jumlah saham yang beredar di masyarakat cuma 28%, artinya masih cenderung sedikit dah teman-teman, yang penting tidak lebih daripada 50% gitu ya. Nah ini mudah-mudahan karena smart money sudah mulai masuk, terus bandar Foreign juga sudah mau masuk kembali, bandar lokal juga sudah mulai masuk kembali, mudah-mudahan bisa di-up-kan teman-teman, soalnya secara syarat harus terpenuhi. Makanya ketika dia ngelewatin angka 132, 135, mungkin itu angka kenaikan sementara ya. Kecuali kalau dia sudah lepas kenaikan 169, mungkin itu menjadi pertandakan uptrend untuk selanjutnya menembus PR-nya gitu ya. Cuman teman-teman targetnya jangan tinggi-tinggi ya, karena ini ada emiten yang di-up duluan.
Mungkin bisa ke level 180, paling tinggi ke angka 231, itu target saya teman-teman ya. Oke, untuk buat seperti itu. DOS teman-teman, DOS. Kita lihat DOS. DOS target penurunan sudah dilalui ya. Kita hapus. Pas melebihi dikit target, bukan target, harga IPO-nya. Saya tidak punya tahanan lagi teman-teman di sebelah kirinya, jadi kita akan ngikutin yang namanya MA-nya aja. Bila MA10 sudah mulai di bawah candle, teman-teman, pertanda itu ada tanda-tanda kenaikan. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama mereka teman-teman di angka 147. Ada 147, ada 153, ini tanda-tanda kenaikannya aja. Apabila sudah melewati angka sini teman-teman di angka 177, mungkin itu akan menjadi uptrend karena sudah dua bukitnya sudah terlewati. Oke, teman-teman, tanda-tanda kenaikan ya 151 sama angka 147. Nah, ini bandar lokal cenderung kemarin itu ada akumulasi sedikit teman-teman ya. Nah, ada akumulasi sedikit, terus dia ada pembuangan sedikit. Jadi sebenarnya lebih banyak pengambilannya daripada pembuangannya. Jadi biarkan aja mereka membuang barang-barangnya ataupun menurunkan harganya. Tetapi pada kenyataannya si bandar lokal itu cenderung akumulasi. Nah, bandar foreign cenderung akumulasi juga teman-teman, walaupun kemudian ada pembuangan yang sedikit 55,8 juta. Tetapi kalau dari lihat pungutannya ternyata lebih banyak pungutannya daripada pembuangannya. Jadi walaupun broker KW teman-teman, foreign KW ya, kemudian yang ambil sedikit, tapi CC sudah berusaha untuk keluar teman-teman, tapi sedikit teman-teman, tidak terlalu banyak lah keluarnya. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Dia sudah mulai ngambil dari bulan Desember teman-teman, tanggal 23 ngambil, keluar dikit, ngambil lagi, ambil banyak. Nah, sudah mulai di atas teman-teman, sudah ngebuang dikit-dikit aja teman-teman, tapi pengambilannya lebih banyak. Smart money juga sudah mulai masuk. Nah, biasanya tanda-tanda smart money sudah mau masuk, akan ada penguptrend, cuma tinggal tunggu waktu aja ya. Ini tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya. Manfaatin dia ketika ada kenaikan, ada shadow, manfaatin shadow aja bisa ke level 160 teman-teman ya. Kalau pengen uptrendnya, lihat aja nanti MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Kalau sekarang masih ada potensi penurunan, tapi lebih baik teman-teman santai aja dulu ya, tunggu aja MA10 di bawah candle dan smart money ada yang lebih tinggi lagi pungutannya, biasa suka ada kenaikan. Oke, untuk DOS seperti itu. Yang suka saya bilang bahwa DOS ini adalah emiten yang sudah dijebloskan, dikembalikan kepada mekanisme pasar. Kenapa? Karena si DOS sudah berhasil melewati harga tertingginya ketika listing ya. Ini emiten yang dijebloskan ke bawah dulu baru di up lagi teman-teman ya. Dan sekarang lagi diturunkan teman-teman untuk melihat respon dari masyarakat teman-teman untuk melihat laporan keuangan. Jadi nanti kalau ingin lihat LK-nya yang minimal tahun 2026 lah teman-teman, atau enggak 2025 akhir lah teman-teman ya. Itu mungkin bisa dilihat. Kalau untuk 1 tahun untuk LK-nya ya masih dalam tahap istilahnya percobaan aja. Semoga suka saya bilang ini harga wajar sementara gitu teman. Artinya belum sepenuhnya karena masih ada manipulasi di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi emiten tahun 2024 itulah emiten yang saya bilang sangat penuh kontroversi karena ada beberapa analis untuk mengipokan sahamnya tertangkap sama KPK teman-teman ya. Lanjut ada Adro teman-teman ya. Adro juga sama katanya anjlok. Kita lihat faktanya betul anjlok teman-teman ya. Nah, di sini ada area penurunan teman-teman di angka 1690-an ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya di sini ya, dia meninggalkan gap sedikit ya. Nah, juga ada gap sedikit di sini, ada gap sedikit di sini di area 1900 yaitu ada tanda kenaikannya. Tapi dalam posisi liga masih di downtrend ya, MA10-nya masih menuju ke bawah, MA20 juga menuju ke bawah. Perhatikan di sini ada yang namanya deteksi bandar lokal atau sudah mulai akumulasi ini. Akumulasi seorang bandar lokal 3 hari ini. Kita cek siapa yang akumulasi 12 Maret. 12 Maret. Domestik ada CKI, ada NI, ada SQ. Cenderung ini broker bagus yang ngambil teman-teman ya. Walaupun si LG sama si Kajat keluar, tapi di sini ada KI. Biasanya broker bagus KI juga teman. Dia biasanya emiten-emiten yang suka digadaikan nih pakai broker KI sama broker II teman-teman dia, itu yang biasa nampung emiten-emiten yang direpokan ya. Nah, sementara ini lebih baik teman-teman santai aja dulu sampai melihat di si borannya keluar terus ya. Ada 48,2 miliar per hari kemarin tanggal 14. Si boran sudah mulai ngejual lagi. Tetapi
ternyata BK sudah akumulasi ya. Jadi penurunan ini ternyata diakumulasi sama si BK. Nanti mudah-mudahan ada kenaikan sementara bisa ke angka 1900 teman-teman ya. Ini untuk 20%-nya ini belum belum ada masih di angka level 1620-an ya teman-teman ya. Itu untuk naik 20% penurunannya. Kalau saya masih menarikkan ke angka 1600. Mudah-mudahan sini ada pantulan ya di 1690-an. Karena si bandar polen masih cenderung keluar. Jadi lebih baik teman-teman santai aja dulu, simpan dana teman-teman walaupun nyangkut di atas, simpan dana teman-teman. Target untuk kenaikan di gap yang sangat lebar ya teman-teman. Di angka 3600, cuma tengah-tengah teman-teman harus ekstra sabar ya. Walaupun sebenarnya harga wajarnya cuma 2500 gitu teman-teman ya. Cuman saya pingin dia ke angka 3000. Kenapa? Ada gap yang sangat lebar dan saya yakin dia akan ke sini lagi. Tenang saja teman-teman, tinggal nunggu waktu aja. Oke, untuk adro seperti itu ya. Ada kaki teman-teman ya. Ada kaki. Coba lihat kaki. Emiten baru ya. Kalau kaki ini emiten yang dijebloskan ya. Ya, teman-teman, inilah emiten yang dijebloskan. Teman kita nyangkut di 131. Tinggi ya. 131 di atas dong, teman-teman. Nah, ini adalah target utama, teman-teman. Kenapa? Ini adalah yang akan saya targetkan. Walaupun dia di 50 kan, teman-teman. Walaupun dia di FCA kan, tetap saya masih percaya dengan yang namanya target tanggal 15/03/2025. Nah, biasanya teman-teman emiten yang dijebloskan mode ini teman-teman, ini kan dijebloskan nih emiten yang diturunkan boom gitu ke bawah. Nah, nanti targetnya itu akan kesini lagi teman-teman, entah kapan waktunya, walaupun 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, suatu saat dia harus kesini lagi karena ini ya emiten yang masih milik bandar teman-teman ya, mereka yang menguasai. Ini tanda-tanda kenaikan juga sudah dilihatkan kemarin tanggal berapa nih, tanggal 13 ya, saya kasih tanda nih teman, 76 ada si kepala merah. Si kaki itu uangnya si DR teman, tandain teman kalau uangnya DR seperti ini gitu kan, kalau harga sekian gitu. Ini sebenarnya masyarakat cuma 21%, artinya masih sedikit teman-teman. Nah teman-teman, smart money sudah mulai masuk ya, terus di bandar poren juga sudah mulai masuk, poren tinggal sedikit lagi. Saya pikir sih untuk kenaikan ke angka 76 masih bisa lah teman-teman. Mungkin kalau ke angka 131 masih bisa juga teman-teman, memang harus nunggu waktu dulu teman-teman, nunggu waktu dulu karena ada emiten yang baru IPO teman-teman. Mudah-mudahan sih berdasarkan walaupun istilahnya tidak ada kenaikan sementara, dia cenderung di bawah ke 50 contoh teman-teman ya. Tapi tetap saya target saya di sini di angka 140. Nah, ini sudah mulai bagus penguatan daripada bandar porennya teman-teman ya. Sudah mulai bagus ya di sini nih. Dari mulai tanggal 12 Maret kita cek 12 Maret untuk poren ada SQ ya. Ini walaupun walaupun bandar poren KW teman-teman SQ ya 1,4 miliar sudah ngambil teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman. Dia juga di harga lumayan gitu ya. Untuk untuk map dia juga istilahnya ngambilnya banyak juga kan, lumayan teman-teman ya. Nah, ini kalau kita teman-teman perhatikan lihat buat teman-teman lihat, kita cek deh dari tanggal 10 ya kan, baru beberapa hari ini. Nah, kalau kita olkan sudah keluar 2,5 juta lot, artinya teman-teman tinggal berapa persen lagi teman-teman ya. Teman-teman harus hati-hati ketika emiten yang sudah dijual dengan luar biasa ini ya, dia sudah ngantongin dana 28 miliar ya, sudah ngejual 2,2 juta lot nih. Nah, siapa yang nerima? Teman kita nih ya, XL, CC, YP ya. Walaupun di sini ada SQ, cuman bagusnya ini teman-teman, dari ada bagian XL, ada bagian CC, ada YP ya Pak SQ yang istilahnya SQ kan poren ya. Ada bagian dari smart money. Smart money sudah mulai ada, tinggal tunggu si bandar lokalnya akumulasi aja teman-teman ya. Mungkin itu akan ada pertanda baik biar biar ini menjadi kenaikan yang benar-benar perlawanan, karena perlawanan adalah smart money sama bandar poren teman-teman ya. Tinggal nunggu ini aja teman, broker bandar lokalnya bikin pemicu, mungkin ini akan menjadi kenaikan yang bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, 131 masih bisa kejemput teman-teman, tenang aja gitu karena smart money juga sudah mulai ada,
Bandar lokal juga bandar foreign juga sudah mulai akumulasi. Target utama saya di 140. Kapan terjemputnya kita tunggu waktu aja. Biarkan waktu yang mengendalikan dan bandar teman-teman. Karena yang persis tahu akan menaikkan adalah bandar teman-teman. Tapi untuk tanda-tanda kenaikan bisa ke level 76. Lanjut, ada Inet nyangkut di 130. Inet. Sebentar teman-teman ya. Inet lagi posisi penurunannya sudah dicapai teman ya, target penurunan ya, 1 ya. Ini nanti yang ini baru perkiraan penurun 20% teman-teman. Jadi ini bukan baru percobaan saya teman-teman ya. Sesungguhnya yang penurunan di sini teman-teman di angka 75 ya. Kalau ini mau percobaan saya apakah ada pantulan di sini atau tidak ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk tanda-tanda kenaikan sementara bisa ke angka 112. Dia meninggalkan gap sangat lebar juga. Kemarin saya menargetkan ke angka harga wajar, harga tengah di sini. 161 itu harga tengah teman si net ini ya. Kita cek. Nah, di sini teman-teman. Nih, area sini ya. Dia harga tengahnya, harga wajar tengah. Nah, sekarang itu teman-teman lagi posisinya dia murah, teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ini emiten yang YAP duluan, makanya sebenarnya targetnya ke sini sudah cukup, teman-teman. 165 bahkan ke target 135 itu sudah lumayan, teman-teman ya. Makanya ini targetnya saya hanya ke angka harga wajar aja 164 sebenarnya teman-teman ya. Nih di sini ya. Nah, 161 lah pada sini. Tidak jauh-jauh lah teman-teman karena ini adalah emiten yang kena suspend. Ya biasanya kena suspend harus diturunin dulu nanti ada kenaikan. Nah, kenaikannya bisa sampai mungkin ya 160-an. Mudah-mudahan bisa ke sini. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan 111 ya. Terus di angka 133. Kalau teman kita nyangkut di harga 130 masih bisa kejemput teman-teman di sini, target sini. Saya aja ke 134. Ada kan di sini ada gap yang sangat lebar. Karena sekarang lagi dead cross, teman-teman artinya lagi ada penurunan. Tapi kalau lihat tanda-tanda kenaikan mungkin di 111 ada kenaikan sampai situ teman-teman ya. Nah, teman-teman lebih baik teman-teman santai aja dulu karena kan ada posisinya MA10 masih jauh teman sama MA20 kecuali kalau ada serobotan yang signifikan boom gitu ya. Baru mungkin ini akan menyusul si MA-nya ya. Kalau sekarang dalam posisi dia tiarap aja dulu ya. Bandar lokal kemarin sengaja ngebuang pada sini nih. Bandar foreign belum melakukan aksi lagi. Kemarin Smart Money sudah mulai masuk, udah bertanda baik teman-teman ya. Tapi ternyata kempes teman-teman, ternyata dia sudah mulai jualan di area sini. Dia meninggalkan jejak si shadow-nya. Tapi ini tanda-tanda ini entenya 111 tanda kenaikan. Nah, ini kalau besok ada pantulan dan dia cenderung open up ya 102 ataupun 101 teman-teman itu pertanda dia akan ke sini teman-teman ke 99. Kalau sekarang masih dalam posisi target penurunan di angka 76. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipantulkan di 20% ya teman-teman. Jadi 20%, 30%, 58% adalah area untuk pantulannya aja. Itu untuk kenaikan sementara teman. Ketika dia dijatuhkan besok ada kenaikan sementara. Saya berpikir kita akan coba untuk 20%, 30%, 58% sama 62%. Nah, biasa kalau 62%, 68% adalah emiten-emiten yang baru diipokan. Tapi kalau sudah berjalan lama biasanya 20, 30 sampai 35 teman-teman. Itulah area penurunan untuk pantulannya. Saya lagi melakukan percobaan itu. Tapi jangan diikutin dulu teman-teman yang ini Mbak ya. Ini baru percobaan, baru saya ngasih tanda aja di sini. Mudah-mudahan sih bisa terjadi karena ini emiten yang disuspend dia emang pinginnya itu dia naik ke atas teman-temannya. Pingin istilahnya cuman ya karena peraturan bursa sangat keren ya peraturan bursa ya. Bikin kesel orang. Nah, ya tanda-tanda kenaikan kita hapus aja ya di sini nih karena sudah tercapai ya. Nah, tinggal satu aja ini di angka ini target harga wajar per. Maaf teman-teman ya. Oke, teman-teman sebenarnya si net ini sudah tercapai di sini di angka 98. Cuma karena lagi upsnya juga banyak yang nanya juga akhirnya kita bahas lagi ya. Harusnya sih kalau sudah tercapai yang tidak saya bahas ya. Cuman sini saya cuma tercapai aja, belum ada tanda-tanda biasanya kalau tidak mau dibahas lagi itu ketika saya bilang pengawalan berhenti atau pengawalan selesai gitu. Itu mungkin tidak akan saya bahas lagi saat beberapa bulan ke depan beberapa hari ke depan. Apabila ada penurunan yang signifikan baru kita akan bahas lagi. Itu biasanya suka seperti itu teman-teman ya.
Ini masih tercapai aja, masih biasa aja teman-teman ya. Baik teman-teman, karena ini masih terdeteksi ada smart money dan kemarin sudah mulai jualan, mudah-mudahan smart money masuk lagi yang agak tinggi dikit, bisa mencapai ke angka 134 untuk mencapai gapnya. Tapi kalau dari tanda-tanda kenaikan bisa jadi ini bisa di up kembali karena kemarin ketika kenaikannya dipaksa berhenti dari bursa ya. Jadi dia harus melakukan lagi kenaikan lagi untuk melakukan percobaan kenaikan bisa ke level 159 161. Saya punya target di 2121, di sini biarin aja 276 biarin aja teman-teman ya. Mungkin targetnya hanya ke harga wajar aja, kalau enggak 121 paling tingginya. Oke, teman-teman, secara MA masih posisi dia mau melakukan penurunan. Mudah-mudahan ditahan disadarkan di yang level 20%-nya, atau enggak kalau dia bawahin lagi ya harus ke 76, atau teman-teman harus melampaui, yang penting jangan melampaui MA 200 aja. Itu mungkin akan ada penurunan lagi, tapi kalau masih di atas MA 200 masih ada potensi untuk kenaikan lagi teman-teman ya. Pungutan bandar Poren sudah mulai bagus, tapi dia tidak melakukan aksi apapun, hanya sedikit-sedikit aja. Jadi kecenderungan si Poren masih ada di dalam. Artinya masih kesempatan dia naikin juga ke 131 masih bisa. Barang lokal bagaimana? Barang lokal kemarin sempat ngambil terus jualan ya di sini, area sini jualan nih. Terus dia ngambil lagi sedikit, terus ada pembuangan. Artinya si bandar lokal masih ada di posisi setengah lagi lah teman-teman ya. Mungkin barangnya setengah lagi karena si bandar lokal wajar kalau dia melakukan penjualan di harga tingginya karena sudah ngambil sejak tanggal 18 Desember. Artinya teman-teman harus mengikuti bandar. Kalau bandar nyicil ya kita ikutan nyicil lah teman-teman ya. Jangan sampai kita itu pinginnya masuk sekali langsung untung. Bandar aja nyicil belinya, Poren juga nyicil, baru jualan. Sekelas CC aja dia ngambil di bawah dulu teman-teman. Emang si CC penggerak sih di antara bandar Poren yang harga 100 ke bawah. Dia aja ngumpulin barang dulu minimal ada 1 hari 2 hari baru memaaf harga baru jualan di atas. Kita sebagai retail ya harusnya bijak juga ketika ngambil sebuah emiten, jangan all in, bandar aja tidak all in gitu kan. Masa kita sebagai retail udah modalnya kecil all in lagi gitu ya. Lebih baik teman-teman kalau punya dana terbatas maka bagi-bagilah sedikit pun tapi dibagi-bagi teman-teman. Bagi-baginya bagaimana? Contohnya mau beli di Inet di harga berapa teman-teman ya. Nih kata teman-teman beli harga 131 teman-temannya di sini nih. Contoh beli di 131 di sini. Ini sebenarnya masih area murahnya teman-teman. Harga teman kan mungkin ke harga tengah ke 164 ya. Nah teman-teman ngambil di sini sebagian, maksudnya sekitar 30%. Ketika ada penurunan lagi teman-teman kalau sekarang begini kalau saya sendiri tidak akan ngambil. Walaupun sudah mulai penurunnya istilahnya dalam ya. Saya belum tentu ngambil ya teman-teman. Kenapa nanti teman-teman saya akan nunggu MA 10 di bawah candle. Kalau masih 9%, 10% penurunannya masih batas toleransi. Saya bilang lah ini kan kenaikan maksimal contohnya ada yang 20%, 30% ya. Tinggal maksimal aja kenaikan berapa masih bisa kejemput berarti kan kalau 10% masih bisa cuan malahan gitu ya. Nah, saya biasanya ngambil sekitar 20% ke bawah untuk melihat dan melihat juga potensi kenaikan dengan cara yang masuk di bawah candle teman-teman dan lagi menuju ke atas. Mungkin itu akan average. Jadi saran saya untuk average itu bisa sebenarnya teman-teman 20% ke bawah itu juga belum tentu saya ngambil kalau MA 10-nya belum di bawah candle dan menuju ke atas. Nah, jadi saya ketika average syaratnya harus itu. Kalau 20% belum ada MA 10 di bawah candle dan menuju ke atas belum saya average. Ya, kenapa? Ya karena saya ingin punya aturan tersendiri buat saya sendiri teman-teman ya. Jadi setiap MA 10 di bawah candle tentu saya untuk average-nya dan maksimal saya cuma 2 kali ngisi aja, 2 kali average. Habis itu mau naik mau enggak saya biarkan aja. Karena saya berpikir saya sudah di harga murah, teman-teman. Nah, saya makanya suka ngambil itu, saya tidak akan pernah ngambil emiten yang sudah lepas daripada harga tengahnya, walaupun itu potensi kenaikan bisa sampai ke atas, contohnya ke sampai opernya. Tapi saya tidak akan mengambil risiko. Saya akan mengambil risiko ketika sudah mulai di sini, juga sudah terukur. Jadi kalau contohnya gini, saya ngambil tengah-tengah antara harga tengah sama harga murah, saya ngambil di sini contohnya teman-teman ya. Di 99. Apabila dia turun ke bawah, mungkin saya akan nunggu MA 10 sampai 20%, tunggu akan di area murahnya. Ya. Pertama, saya akan average di area murahnya. Perkiraan average saya mungkin di tengahnya di sini ya, di angka 74. Apabila dia diterjunkan lagi ke bawah contohnya teman-teman sampai ke level bawahnya, saya akan nunggu 20% lagi, tunggu sampai MA 10 di bawah candle. Saya akan melakukan average lagi di situ. Mungkin nanti
average saya di harga murah di sini teman-teman. Jadi udah selepas itu saya tidak akan average lagi, walaupun dibawa ke bawah sampai ke jurang pun saya tidak akan average lagi, karena saya berpikir saya sudah di harga murahnya. Dan biasa teman-teman suka kejemput, teman-teman walaupun nyago suka kejemput, karena saya berpikir seperti itu teman-teman. Itu strategi yang suka saya lakukan ya. Jadi kenapa saya butuh 3 garis ini untuk menentukan ini murah, mahal, murah, tengah, ataupun murah banget. Kalau sudah di bawah harga murahnya berarti ke sini kan murah banget. Itulah yang suka saya lakukan teman-teman. Oke teman-teman, untuk si Inet masih ada potensi kenaikan ya. Lanjut ada FITT ya. Fit Hotel Fit. Garis pas mana garis kenaikannya teman-teman nih 119 ya, menyentuh garis kenaikan juga di angka 148 dengan shadow. Per hari ini si bandar lokal akumulasi ya, foreign tidak melakukan apa-apa. Ini yang bagus itu bandar foreignnya teman-teman. Apakah ini sudah mulai bagus? Secara MA sudah mulai bagus. Perhatikan MA10 sudah mulai di bawah candle, lagi menuju ke atas. MA20 menuju ke atas, sudah melintasi MA200. Tinggal ada petikan satu kali lagi mengarahkan MA200 menuju ke atas. Kalau sudah berpecahan antara MA10, MA20 sama MA200 paling di bawahnya, pasti uptrend teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati. Tunggu sebentar. Nah, ini ada potensi kenaikan teman 148, 159 sama 261. Kita akan crash. Kita akan cross check ya. Nah, ini emiten yang ada bandarnya, teman-teman. Ini beda tipis nggak bid offernya? Sedang lah, teman-teman. Ini sedang. Ini ada bandarnya. Perhatikan ketika bandar akan ngambil sebawah mungkin, akan menjual setinggi mungkin, dan sudah terjadi, teman-teman. Perhatikan ya. Dijebloskan. Ini kan listing tahun 2019 ya. Jebloskan ke level paling bawahnya di angka 30 perak sini. 34 perak mahan ya teman-teman ya. Terus di up kan sampai harga tertingginya di angka 400. Dijebloskan lagi, di up lagi. Ini peak milik bandar teman-teman ya. Ini peak milik bandar. Jadi sudah ketahuan kalau bandar seperti inilah teman-teman cara ngambil. Bahkan PRS-nya aja 0,00. Kita cek di sini nih kalau dari segi keuangan ya teman-teman ya. Nah, itu kalau yang bandar seperti ini teman-teman ya. Kadang-kadang tidak karuan PR rasio, tidak karuan teman-teman ya, kenaikannya juga tidak karuan teman-teman ya. Lihat PR rasionya kan negatif, dia belum pernah menghasilkan keuntungan ya, belum pernah. Perhatikan, belum pernah melakukan istilahnya keuntungan sepeser pun ya teman-teman, negatif terus. Bahkan dari sejak listing kali ya, sejak listing. Perhatikan tuh ya. Tapi kenapa harganya sampai ke 400 teman-teman? Itu kan berarti itu fix milik bandar teman-teman. Kalau makanya mungkin kata banyak udah katanya itu hanya aja laporan keuangannya bikin mau negatif kayak katanya nggak jadi masalah, yang penting laporan keuangannya ada gitu kan, nggak akan ada denda, udah soal harganya saya urusin. Kan seperti ini cenderung yang beginilah teman-teman, yang istilahnya saham-saham yang tidak ada fundamentalnya tapi kenaikan bisa sampai 100% gitu kan teman-teman ya. Makanya ini teman-teman ketika beli harga sekarang itu dalam posisi murah. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini kan harganya sampai berapa ini? Sampai ke angka 36 perak malahan teman-teman. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini ya teman-teman tahu sendirilah resikonya bila teman-teman membeli saham seperti ini. Ini ada potensi kenaikan ya. Kembali aja ke angka 120 sudah dilewati dengan baik. Ini harusnya nah ini kita tulis tercapai ya teman-teman di sini nih ya, tercapai ya. Jadi waktu pernah dibahas tanggal 13.09 tercapai. Tanggal berapa? Kembali tercapainya pas hari ini ya, karena sudah break ya. Tanggal 15.03.25. Nah,
Ini sebagai pertanda aja pernah dibahas teman-teman. Kita akan hapus di sini ya. Nah, ini kasih tanda di sini teman-teman. Biarin aja di sini. Nah, ini ada tanda, ada potensi kenaikan. Ada potensi kenaikan bisa sampai ke angka 145 teman-teman ya. 148, 159 sama 261. Nah, ini target paling tingginya jangan jauh-jauh ya. Jangan ke 400 lah teman-teman. Di sini aja sudah cukup ya. Di angka 240 aja sudah cukup teman-teman. Tapi kalau teman-teman yakin, hakul yakin gitu kan, maka dia bisa mencapai harga tertingginya lagi di angka 400-an teman-teman. Jangan ke 437 terlalu maruk teman-teman, terlalu serakah teman-teman ya. Udah sini udah cukup nih 393 teman-teman. Karena ini emiten yang ada bandarnya. Secara angka juga kurang baik kan, udah ini ngikutin bandarnya aja. Ini bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi, berarti pertanda baik. Kita cek untuk lokalnya siapa yang ngambil, ada YPMG ya. Mudah-mudahan YP sebagai dan MG adalah sebagai pengendalinya yang bisa menaikin harga. Seperti biasa MG itu kalau sudah ngambil pasti dia akan melakukan pembuangan teman-teman ya. Nah, ketika dia sejarahnya seperti teman-teman lihat nih. Ketika dia naik kan dia bikin shadow maka dia akan dapat penurunan lagi. Nanti ada kenaikan lagi. Nah, mungkin sejarahnya akan seperti itu ya teman-teman ya. Sudah naik nih ke bawah-bawahnya lagi dikit gitu sampai dia ngejeblosin dikit nanti karena pelan-pelan dia angkat lagi. Nah, itu sejarahnya seperti itu ya teman-teman. Harus ngikutin sejarahnya gitu kan. Oke teman-teman, bandar lokal sudah akumulasi dengan baik. Di sini sinyalir ada YP, ada MG teman-teman yang melakukan aksinya. Karena sipon lagi di bawah, biarin aja sipon di bawah teman-teman. Yang pasti ini ada bandarnya. Jadi kenaikan ke 261 sangat mungkin kalau bandarnya mau gitu kan. Kalau tidak ada yang ngehalangin pasti langsung terjadi di ke 261 ya. Bahkan sampai ke 400 gitu kan untuk PT. Cuman teman-teman harus berpikir ini milik bandar. Terserah bandar mau naikin apa, tapi teman-teman harus punya target. Jangan terlalu serakah teman-teman di bursa ini. Oke teman-teman, untuk PIT seperti itu ya. Ada Elsa. Nusa. Elsa target penurunan nih 1 nih teman-teman ya. Sudah dijebol sama dia. Yang kedua juga sudah dijebol teman-teman. Tinggal satu lagi nih baru disentuh aja di angka 377 dan dia sudah menandakan akan ada penurunan di level ini juga teman-teman. Di angka 384. Kenapa di situ ada gap teman-teman ya. Ini walaupun ada kenaikan hanya sementara aja. Biasanya seperti itu, berdasarkan pengalaman seperti itu ya. Ini tanda-tanda kenaikan bisa ke level sini teman-teman. Ke angka 415 tidak dijebol berarti dia mau istilahnya mau melakukan penurunan lagi ya. Ini adalah target kenaikan. Kalau yang sudah sampai sini sudah mulai lumayan 43. Tapi ini bukan target juga teman-teman. Targetnya di sini nih, di angka 442. Kenapa? Dia sudah melewati satu bukit tinggi teman-teman. Artinya sudah mulai uptrend. Kalau sekarang masih dalam posisi ini sudah CMA sudah lagi menuju ke atas teman-teman ya. Lagi menuju ke atas, MA10 lagi menuju ke atas. Cuman masih berada di posisinya ini di bawah candle teman-teman ya. Maaf, di atas candle. Jadi harus ada dorongan. Karena beberapa kali sudah dorongan. 1 dorongan, 2 dorongan, 3 dorongan, 4 dorongan. Jadi CMA dipaksa untuk ke atas ya. Nah, ini walaupun di sini sudah ada tanda kenaikan bisa ke angka 415 teman-teman. Udah keluar belum sih harga wajar itunya? Apa namanya? Laporan keuangannya. Ada laporan keuangan kita bahas secara secara harga wajar. Belum keluar teman-teman ya, belum keluar. Nah, seperti teman-teman. Biasanya teman-teman ya, kalau laporan keuangannya bagus, asing sudah mulai akumulasi. Kita cek dulu untuk nah, ini emiten kalau 10 tahun sudah dijual di harga bukan harga mahal, harga standarnya atau enggak harga wajarnya berdasarkan 3 garis ya. Ini dijual di harga wajarnya di sini teman-teman ya. Udah beberapa kali dia jatuh ke harga wajaran lebih dikit ya, langsung di up kembali. Ini targetnya berarti jangan tinggi-tinggi sampai ke level 600 aja teman-teman. Sini aja cukup nih, 500 sudah cukup. Terus walaupun harga wajarnya di 832 cenderung menurun kan dari 972 ke 832. Artinya tinggal nunggu kuartal. Nah, biasanya kalau LK bagus, foreign akumulasi. Kalau ini foreign belum akumulasi, hanya ada smart money aja yang masuk. Maka
Kalau ada kenaikan sementara, manfaatin itu teman-teman, bisa ke level 413 teman-teman ya, karena biasanya kalau masih posisi downtrend tidak bisa melewati bukit sebelumnya atau harga tertinggi sebelumnya. Tetapi yang paling bagus ini adalah bandar lokal terus akumulasi. Nah, perhatikan ya, bandar lokal akumulasi. Kalau di sini kita lihat dari sini, bandar lokal akumulasi saja menarikkan ke angka 530 teman sini. Atau 550 ya. Nah, itu target yang akan saya canangkan, teman-teman, karena saya pikir sih seperti itu. Kenapa? Karena si bandar lokal sudah akumulasi terus walaupun lokal gitu ya. Melihat dari pembuangan daripada bandar forenya cenderung masih belum tahap konfirmasi untuk pengambilan LK bagus, teman-teman. Biasanya kalau LK bagus itu pasti foreign sudah akumulasi. Ada yang suka saya beritahu kepada teman-teman, foreign itu kadang-kadang kalau untuk laporan keuangan punya yang namanya informasi A1, teman-teman. Begitu ya, beda dengan kita gitu. Kita kan hanya nerima setelah LK keluar kan, sama berita mungkin gitu. Kalau mereka apa, berita sebelum keluar, mereka bikin isu dulu. Nah, dia sudah menerima laporannya, teman-teman. Entah dari mana lah, mereka tahu lah, teman-teman. Nah, ini kabar bagusnya itu sebenarnya Smart Money sudah mulai ngambil. Smart Money sudah mulai ngambil, biasanya ada kenaikan sementara, maka manfaatin kenaikan sementara itu. Mungkin bisa ke level 416 atau enggak di bawahnya lah, teman-teman. Biasanya tidak bisa melewati bukit yang sebelumnya. Apakah bukit yang ini bisa jadi hanya ke level sini, teman-teman, ke angka 398. Cuma saya tidak punya tahanan kan di sini, akhirnya yang ada itu di sini aja. Jadi saya tidak punya target tahanan di sini. Ini bukan target saya, teman-teman. Si kepala kembali itu bukan target saya. Target saya itu mau penurunan ataupun kenaikan. Kalau kenaikannya si kepala merah sama gap down. Tapi kalau untuk penurunnya gap down sama si ekor merah sama si ekor hijau, teman-teman ya. Oke, untuk Elsa seperti itu ya. Kita akan nunggu LK-nya karena bandar foreign. Makanya saya curiga nih kalau bandar foreign tidak akumulasi, saya curiga LK-nya kurang baik gitu aja, teman-teman. Tapi teman-teman, mudah-mudahan saya salah itu ya, salah prediksi ya. Karena kadang-kadang kita memprediksinya si foreign kenapa keluar gitu kan. Nah, terkadang ternyata foreign sengaja gitu bikin strategi penjualan gitu. Karena di sini penjualan sedikit-sedikit aja gitu kan, tidak terlalu signifikan ya. Paling 4 miliar teman-teman ya, paling gedenya. Kemarin sih paling baik berapa di sini? 18 miliar ya. Nah, sebetulnya teman-teman, dalam posisi dia sebenarnya masih di harga wajarnya. Jadi masih ada potensi ke bawah bisa ke level 300-an teman-teman ya. Sehingga punya penurunan di angka 377 teman-teman ya. Ada 325 teman-teman, harga penting. 325 harga penurunan juga ya. Tapi yang saya tadi bilang teman-teman, Smart Money sudah mulai masuk 3 hari ini. Mudah-mudahan bisa di up sedikit aja teman-teman. Mungkin bisa ke level 4 di bawah 400 ataupun paling agak tinggi di angka 415. Kalau tidak tercapai ke sini berarti untuk target selanjutnya untuk target kenaikannya. Karena secara hemat lagi menuju ke atas, mudah-mudahan bisa terjadi kenaikan sementara ya. Kalau untuk selamanya ya bagus, lebih bagus berarti kan untuk selamanya gitu. Ataupun kalau dia sudah melewati angka 441 berarti dia sudah mulai di uptrend kan. Oke teman-teman, secara MA sudah mulai bagus, cuman sayang banget ini si kandalnya masih berada di bawah MA ya. Tapi secara penguatan Smart Money sudah mulai bagus. Artinya tanda kenaikan sudah mulai ada teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya. Ada PBID. Weekend santai teman-teman ya. PBID belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan ya. Walaupun di sini 515-nya sudah mulai, bukan sudah terlihat ada penurunan, tapi sini sudah bikin step 1, step 2 ya. Kalau ini ada kenaikan lagi di step 3 ya. Ini target ke 589, ada lagi ke atas enggak? Ada ya. Coba cek di sini PBID. Jangan-jangan sudah tinggi teman-teman harganya. Nah, teman-teman betul ya, sudah tinggi. Jadi teman-teman kalau yang baru beli ini ingat sudah mulai harganya sudah mahal, sudah lepas daripada harga tengahnya ya. Jadi targetnya tinggal sedikit lagi teman-teman ke angka 600-an gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik ya udahlah, ini sudah mulai mahal teman-teman ya.
Walaupun secara uptrend masih bisa uptrend gitu, cuman kalau sekarang sudah mulai mahal. Walaupun si Bandar Foreign belum jualan signifikan teman-teman ya. Jadi masih ada sih peluang teman-teman ke angka 58, 590 sampai ke 600 ke harga overnya di sini ya. Turunin dikit ya tensi teman-teman ke angka 592 itu ya udah bagus gitu ya. Jadi sekarang ini posisinya lagi posisi mahal teman-teman ya. Walaupun uptrend tapi dalam posisi mahal. Yang masih di bawah karena artinya masih ada tanda-tanda kenaikannya. Apalagi sudah banyak gap-gap seperti ini ya. Bandar lokal cenderung dia kembali ngambil sedikit, buang lagi ya. Tapi per hari ini dia ngambil ya. Sorry. Bandar lokal ngambil ya, ngambil cuma sedikit. Kayaknya itu deh. Tipis nggak nih bid turnovernya nih? Udah tipis enggak, tebal enggak ya. Tapi ini kurang liquid teman-teman ya. Kurang liquid kalau teman-teman beli 1.000 aja sudah bisa meng-ARB. Beli 1.000, ngejual 1.000 aja sudah bisa meng-ARB kan 2 tik. Kalau teman-teman beli 1.000 ya bisa naikin sekitar 2 tik teman-teman ya. Jadi ini masih bisa dipermainkan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau lihat daripada pungutan Bandar Foreign-nya ngambil, keluar dikit-dikit, keluar, ngambil lagi, keluar. Dan hari terakhir dia ngambil 13 juta ya. Ya cek ada CC. Nah teman-teman sudah mulai bagus ya. Nah mudah-mudahan ini bisa naikin dulu teman-teman, sama CC ngambil bulat ya. Mudah-mudahan bisa ke angka sinilah. Kalau nggak ke angka 1556, kalau nggak ke angka 586. Cuma teman-teman kalau yang ngambil istilahnya sekarang ya harganya sudah mulai mahal. Ya sudah mulai mahal teman-teman. Sini nih posisi sudah mulai mahal. Oke, jadi teman-teman saya pikir seperti itu ya. Tapi secara pungutan simpanan lokal belum jualan secara signifikan karena masih ada sisa barang setengah lagi. Apalagi Bandar Foreign belum melakukan penjualan yang signifikan sejak dia ngambil itu ada dari tanggal sini nih. Yang besar itu 11 Desember. Jadi wajar kalau dia jualan di atas teman-teman ya. Smart Money sudah mulai ngumpul teman-teman. Jadi biasanya ada hentakan sebentar untuk melewati 589 itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Oke. PBID seperti itu ya. Ada TB teman-teman ya. TB. Kita cek TB. TB targetnya sudah capai teman-teman. Kita pindahkan ke sini untuk tanda bukti sudah dibahas. Tercapai tanggal 15 ini. Tanggal 13. Nah, sengaja saya tandain teman-teman. Kenapa? Biar jadi pengingat teman-teman ya. Udah ya. Sip, kita hapus dulu ini. Yang penting sudah saya kasih tanda. Jika sama teman-teman tercapai lagi ya. Ini banyak tercapainya teman-teman di sini. Ya. Udah ini hapus aja ya karena sudah tercapai juga ya. Juga hapus. Biar kosong aja teman-teman. Juga hapus ya. Jadi TB itu banyak pertanyaan teman-teman. Kita cek untuk laporan keuangan sudah keluar belum. Ini dia kan bagian dividen terus katanya 20 perak kayaknya 640 udah gue dapat nggak masih sekitar 20 perakan ya teman-teman ya. Lumayan lah teman-teman ya. Udah keluar belum? Kalau dia udah ngasih hitung harga wajarnya belum teman-teman udah keluar. Nah teman-teman kan kata teman kita ada isunya siapa namanya Haji Isat katanya. Isam ya Haji Isat. Haji Isam ya. Kita baca dulu deh teman-teman sini. Haji Isam akan masuk katanya sama dividen. Harga 885. Teman kita nyangkut di 885. Tinggi 4 bro nyangkutnya. Belinya 885 di sini ya. Nah teman-teman suka saya bilang ya. Coba lihat deh, siapa tahu itu murah teman-teman ya. Nah, TB. Nah, murah, nggak apa-apa teman-teman ya. 885 berarti masih posisi murah. Oh tenang aja teman-teman. Ini emiten yang dilongsorkan. Jadi emiten 1.400 diangkat teman-teman ke angka 1.900 langsung dilongsorkan ke harga terjatuh di 321. Semenjak itu dia tidak pernah menyentuh lagi sampai ke tahun berapa nih? Sampai ke tahun 2023 dia cenderung uptrend.
Cuman pas tahun 2024 dipaksa untuk turun harga ya, langsung dijatuhkan waktu bulan Juli. Setelah itu dijatuhkan terus. Dan sekarang sudah mulai ada kenaikan ya. Nah, teman-teman kan yang di 885. Masih bisa kejemput 885. Kenapa? Karena ini posisinya lagi murah, sedangkan kemarin aja tahun 2024 itu bisa mencapai harga berapa nih? 79 berapa nih? Ini ada ya? Oh, saya tidak punya, teman-teman. Kita cek nanti ke belakang. Apakah ada tanda kenaikan? Untuk yang terdekatnya ini tanda kenaikan sudah, teman-teman, ke sini kita hapus. Nah, apakah sini tanda-tanda kenaikan ada? Yang paling jelas di sini tanda-tanda kenaikan di angka 815. Nanti teman-teman biarkan aja di 885. Saya pikir bisa kejemput sih 885 ya. Karena ini juga potensinya bagus, teman-teman. Cuman ada cumannya. Ternyata si bandar lokal sudah jualan sama Foreign nih. Smart Money juga sudah jualan. Nah, tinggal tunggu gebrakan lagi. Nah, secara MA kan bagus nih, tung ke atas ya. Cuma dia juga meninggalkan penurunan di sini dia. Nah, di angka 704, terus ini ada tanda penurunan juga angka gapnya di sini. Karena MA10 lagi menuju ke atas, nah, lebih baik teman-teman santai aja. Karena kalau secara MA sudah mulai menuju ke atas, artinya sudah dalam posisi uptrend ya. Sudah posisi uptrend. Cuman sayang banget Bandar Foreign keluar ya sampai berapa 3,4 miliar ya, sedangkan Smart Money juga sudah mulai jualan kemarin ya. Tapi di sini dinamasikan si LG nih, teman-teman ngambil 9.000 yang mudah seperti itu ya. Nah, teman-teman, target saya sudah tercapai. Kita akan cek ini, 815 adalah target kenaikan berikutnya. Kalau 885 kita cek di sini ada apakah ada tanda kenaikan. Nanti kalau koreksi-koreksi dikit wajar, teman-teman ya, karena penurunan juga sudah mulai jauh ya, harus napas dulu lah. Udah 920 teman-teman ya. Kita cek di sini nih. Kita jauhkan dikit, Nah, kita lebarkan dikit. Nanti kita akan hapus ya kalau sudah sudah tercapai atau tidaknya. Di sini harga di mana? Harga di sini kan sekarang ya. Nah, ini ada area kenaikan di level 880. Teman kita 885 ya, masih bisa kejemput bagi teman-teman. Ini ada si kepala hijau, cuman saya tidak ke situ. Saya ke sini dulu nih, ke angka 849 dulu ya. Nanti kalau ketembus kita hapus. Terus level yang paling tingginya di sini adalah teman-teman. Nah, di angka 975. Sini tidak ada, saya tidak punya di sini, berarti sudah 975 aja di sini. Itulah target kenaikannya. Di samping itu, teman-teman, kita juga harus menunggu, tanda-tanda penurunannya. Kita cek and recheck. Nah, kalau sekarang kan tahun berapa ya? Oh, harus kembali ke masa lalu, teman-teman. Tahun 2021, teman-teman. Apakah bisa tercapai tahun 2021? Nah, di sini teman-teman 2021 ya. Ini area kita harus tahu di sini. Ada si ekor hijau ya di angka 570. Ini gap yang sangat lebar di angka 496, teman-teman. Ya, gap sangat lebar. Lebar sekali, teman-teman ya gapnya. Wow, ini juga sangat lebar sekali, teman-teman, gapnya. Jadi sudah dibikin ya untuk penurunannya ya. Kita akan kembali ke depan, teman-teman ya. Kita dengan cara seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini TB masih ada kenaikan ya. 853, 879 sama 975 sama 975 aja, teman-teman ya. Secara MA masih menuju ke atas, tapi hati-hati ini ada penurunan juga di angka 703. Terus yang paling agak dikit, oh ini sudah ketembus nih. Kita hapus satu deh. Sini aja ya, di angka 569 terjadi penurunan, ada gap di sini harus dikunjungin juga. Terus di angka 547 ya, teman, itu area penurunnya. Untuk di bawahnya ada di level 495. Kita akan nunggu LK-nya, tapi kalau LK belum keluar, cenderung sepertinya ini kecil, teman-teman. LK soalnya si Bandar Foreign keluar, teman-teman ya. Nah, ini mungkin sebelum LK keluar dia istilahnya melakukan penjualan dulu, teman-teman ya. Nah, untuk 885 masih kejemput, teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu, karena juga semua mempunyai target angka 975. Sedangkan target saya waktu tanggal 7 bulan 11 berarti 11
November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Baru ketembus itu Maret, berarti 5 bulan teman-teman ya. Untuk ke target yang saya inginkan gitu di sini 76. Makanya ke sana kan tidak ada target lagi kan cuma ke situ doang targetnya. Di 975 teman-teman harus melakukan perjuangan yang sangat panjang, tetapi kemarin juga sempat tersentuh teman-teman ke level 920. Jadi kalau 885 masih ada peluang untuk kejemputnya teman-teman, karena ada kenaikan di angka 811 gitu ya. Ada kenaikannya teman. Di angka 817 itu mungkin ada kenaikannya karena ada kepala merah. Kalau dia sampai teman-teman dia koreksi sampai ke MA 200-nya teman-teman masih cenderung bagus, berarti masih cenderung uptrend ya. Karena MA 20 lagi menuju ke atas nih. MA 10 lagi menuju ke atas. Cuman tinggal tunggu bandar lokal, serius bandar lokal untuk ambil lagi ya. Tapi di sini ada LG sudah mulai masuk ya. Bertanda baik teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak jualan secepatnya gitu kan. Akumulasi dulu deh gitu kan. Nah, SQ kita lihatin di sini sudah mulai bagus teman-teman sebagai bandar lokalnya ya. Maaf, sebagai bandar foreign yang KTP-nya broker lokal, KTP foreign gitu kan. KTP asing sudah mulai melakukan aksi juga si SQ ya sama si CC ini. Kabar baik teman-teman ya. Kita cek untuk grossnya. CC melakukan penjualan ya 7,9, ngebeli 6,3, itu sisa barang. SQ ngambil bulat. Nah, SQ yang ngambil bulat teman-teman ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya ke angka 815. Kalau 885 nanti teman-teman ketika ada shadownya udah manfaatin itu aja. Targetnya hanya ke angka 975, sedikit lagi targetnya. Oke teman-teman ya, bandar lokal foreign cenderung jualan. Mudah-mudahan besok ada penguatan lagi di bandar lokal dan foreignnya. Soalnya si Agi sudah mulai masuk, sudah bertanda baik. Ada Kepig. Kepig. Kalau Kepig kan miliknya apa namanya? Miliknya si EP teman-teman. Artinya kalau sudah EP ya pasti di situ ada bandarnya teman-teman. Tidak dipungkiri kita pasti ada bandarnya teman-teman. Nah, bagaimana Kepig? Ini pertanyaannya apa ya? Kita cek pertanyaannya. Potensi ke bawah ke berapa? Kita hapus-hapusin dulu teman-teman ya. Target penurunan kan udah lama nggak dibahas nih. Target penurunan sudah dilewati 1, 2. Nah, satu lagi sih teman-teman. Di angka 108 itu ada penurunannya. Ini juga sudah mulai ada dorongan teman-teman, perhatikan sudah mulai ada dorongan ya. Tanda-tanda kenaikan sudah dilihat sama dia, diperlihatkan ya. Pertama di sini nih. Nah, 157. 157 ini. 157 bisa, di angka 158 juga bisa teman. 163, 157, 158 bisa. Kalau di sini saya tidak melihat teman-teman ya. Wow, cenderung bagus teman-teman ini. Rapih di sini, rapih teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini di apa namanya dilangsungkan kenaikannya boom gitu, akan lebih keren lagi gitu kan. Karena saya di sini tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan untuk area terkecilnya. Kecuali di sini di angka 163 sama di angka 158. Selebihnya saya tidak melihat di sini ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi langsung ke atas. Boom, target di sini 156. Apakah ada potensi ke bawah? Masih ada teman-teman ke level ini dikit di angka 108. Itu adalah area PR di sebelah sononya sama 191. Ini area untuk penurunannya. Jadi kalau dia ada kenaikan sementara tidak bisa melebihi 144, berarti dia masih posisi downtrend. Tetapi ada tapinya, perhatikan MA 200 ya, lagi masih menuju ke atas. Artinya potensi di up-nya ada, apalagi bandar lokal sudah mulai masuk nih ya. Sudah masuk terus. Bandar foreign sebenarnya sudah ngambil sejak lama teman-teman ya. Kembali ngebeli, ngejual, ngebeli dikit, ngejual lagi, ngebeli lagi. Dan terakhir ya ngejual. Smart money sudah mulai masuk teman-teman ya, artinya bisa di uptrend kan teman-teman. Kita lihat Kepig posisinya di mana. Ada yang sudah teman-teman teman kita itu banyak yang tidak suka dengan milik MNC ya. Ada yang bilang bahwa pemiliknya katanya gelandangan politik. Nah, ini posisinya kan kalau dari lihat sudah di up duluan teman dipelongsorkan. Nah, mudah-mudahan dia sampai harga murahnya aja ya di 104. Kalau dia 104 masih bisa penurunan ya, teman-teman harus ikhlas dan meridokan ke harga 50 kembali ya. Karena emitennya ke emiten 50 ya, emiten yang pernah ke 50 berarti saya pikir ini emiten 50. Dia akan ngambil barang serendah-rendahnya dan akan menjual seharga setinggi-tingginya.
Perhatikan ketika dia sudah melewati harga tertingginya 197 dia ngebuang. Ini terakhir tinggi itu sampai tahun berapa nih? Tahun 2021 ya. Teman-teman kalau masih nyangkut di area atas juga misalnya jadwalnya nyangkut sini nih 241 ya. Turunin tensi aja sebentar dikit ke sini aja teman-teman. 191 aja masih bisa kejemput ya. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Karena setiap emiten yang ada bandarnya ingin punya barang di harga serendah-rendahnya. Makanya ini bisa hanya kenaikan sementaranya. Mungkin bisa ke level di bawah ini teman-teman. Di bawah 135 teman-teman. Untuk kenaikan sementaranya. Karena posisi lagi downtrend ya. Nah ini mungkin nanti ada kenaikan sementara manfaatin itu. Apabila nih teman-teman dia bisa melewati angka 143 bahkan ke targetnya di angka 158, fix dia mau melanjutkan ke atas. Artinya sudah melewati MA 200, MA 10 lagi menuju ke atas ya. Itu fix dia mau melanjutkan kenaikannya untuk harga yang sekarang mungkin akan di harga lebih tinggi lagi teman-teman dari harga sekarang di sini. Ya makanya saya targetkan ke angka sini biar dia melewati. Oke, teman-teman, kita bikin target di sini ya. Nah, untuk penurunan kan nanya penurunan ya. Di level 101 sama 91 di bawah ada nggak? Ada lagi 81 di bawah nggak? Ada lagi 56. Tuh banyak teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari posisi MA 200 lagi menuju ke atas, maka ini pada potensi up teman-teman asalkan cepat-cepat ini diburu di MA 200-nya. Karena secara penguatan bandar lokal sudah mulai ngambil terus, pola pun begitu sama teman-teman. Ada pembuangan tapi sedikit, apalagi teman smart money. Jadi kemungkinan di up-nya ada. Makanya saya targetkan ke angka sini 156 biar dia melewati bukit yang ini artinya dia mau uptrend. Itu teman-teman. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk ke big ya. Ini sudah berjalan 1 jam lebih teman-teman ya. Saya akan stop dulu ya. Nanti mungkin akan saya bahas lagi emiten teman-teman yang lainnya. Cukup sampai ke big aja. Nanti selebihnya akan kita bahas lagi di bagian berikutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat hari libur teman-teman ya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Jangan sampai teman-teman ketika beli saham itu sampai pakai hawa nafsu teman-teman ya. Pakai balas dendam. Berpikir jernih. Jangan sampai teman-teman merasa diri ketinggalan kereta. Padahal kereta selanjutnya itu akan selalu ada. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.